Hai, apa kabar semua? Sekarang kita akan memasuki materi yang baru yaitu tentang FPB dan KPK. Nah, ada beberapa hal yang akan kita pelajari kali ini yaitu faktor, kelipatan, dan bilangan prima. Hai, kembali lagi di materi matematika yaitu FPB dan KPK. Kali ini kita akan membahas tentang faktor persekutuan, kelipatan persekutuan, FPB, dan KPK. Faktor persekutuan. Faktor persekutuan adalah faktor yang sama dari beberapa bilangan yang berbeda. Nah, untuk mencari faktor persekutuan ini memang lebih mudah dan lebih teliti itu menggunakan tabel karena dimulai dari perkalian 1, jadi tidak ada yang terlewat atau terlupakan perkaliannya karena itu bisa diurutkan dari perkalian 1, 2, 3 dan seterusnya tergantung bilangannya apakah bisa dibagi dari yang terkecil. Kemudian penggunaan pohon faktor biasanya memudahkan kita untuk mencari faktor persekutuan atau FPB dengan angka-angka yang lebih besar. Untuk kelas 4 ini, karena kita tidak belajar pangkat, maka kita membuat tabel dulu yang sederhana supaya kita bisa sambil menghafalkan perkalian. Jadi kata kuncinya memang buatlah tabel perkalian sederhana, kemudian menghafalkan perkalian dan pembagian itu sangat dibutuhkan. Kemudian cari angka dari 2 atau lebih bilangan yang dicari, angka yang sama. Oke. Nah, sekarang kita bikin tabelnya dulu untuk 10 dan 12. Nah, faktor dari 10 ada 1, 2, 5, 10. Dari mana? 1 kali 10, 2 kali 5. Nah, angka-angka yang sudah diperoleh itu dimasukkan lagi. Oke, lalu faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Dari mana? Kita buat tabel lagi, yaitu 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Nah, kalau mencari faktor persekutuan, kata kuncinya apa? Cari angka yang sama, kemudian tuliskan lagi. Angka yang samanya mana? Yaitu 1 dan 2. Jadi faktor persekutuan dari 10 dan 12 adalah 1 dan 2. Faktor persekutuan terbesar. Faktor persekutuan terbesar adalah faktor persekutuan dari dua bilangan yang nilainya terbesar. Tadi kita sudah belajar faktor persekutuan. Nah, dari yang sudah kita hasilkan dari faktor persekutuan itu dicari yang terbesar. Nah, jadi kata kuncinya adalah buatlah tabel perkalian atau pohon faktor dari perkalian angka yang dicari. Karena kelas 4 belum belajar pangkat, jadi tuliskan angka perkaliannya secara berurutan. Kemudian cari angka yang sama dari 2 atau lebih angka yang dicari. Oke. Nah, jadi kalau misalnya, Bu, kenapa sih kita nggak bisa pakai pohon faktor? Sebenarnya bisa, tapi pohon faktor itu kalau kita tidak teliti dalam pembagiannya, kalau pohon faktornya tidak habis dibagi, itu kita akan menemukan faktor persekutuannya yang kurang lengkap. Jadi memang kita harus teliti dalam menggunakan pohon faktor. Karena pohon faktor itu angka satunya tidak terlihat biasanya. Tapi kalau misalnya mau, kita tidak usah mengawali dengan angka 2, kita mengawali dari angka 1. Pohon faktor yang baik itu sebenarnya dimulai dari angka 1. Tapi untuk angka-angka yang besar biasanya itu ada yang dimulai dari angka 2 karena memang pembagiannya dimulai dari angka 2. Nah, sekarang kita akan menggunakan cara yang kedua untuk mencari faktor persekutuan terbesar, yaitu menggunakan pohon faktor.
Kalau tadi kita sudah menggunakan tabel perkalian untuk mencari faktor persekutuan, nah sekarang kita mencari faktor persekutuan terbesarnya dengan menggunakan pohon faktor. Yang sudah Ibu bilang dari awal bahwa faktor persekutuan ini menggunakan pohon faktor sebaiknya digunakan untuk angka yang besar, mungkin puluhan atau ratusan. Sedangkan untuk belasan hingga sampai 50 memang sebaiknya menggunakan tabel perkalian. Karena ada beberapa yang mengerjakan menggunakan pohon faktor dan masih salah, maka Ibu akan mengajarkan tentang penggunaan pohon faktor. Memang untuk kelas 4 ini sebaiknya menggunakan tabel perkalian karena akan lebih teliti, hanya memang penggunaannya sangat panjang gitu ya. Kalau faktor persekutuan terbesar menggunakan pohon faktor itu akan digunakan untuk kelas 5 dan kelas 6 untuk mencari bilangan pangkat. Jadi kita akan mencoba dulu di kelas 4 ini Ibu mengajarkan dulu pohon faktor. Oke, di sini ada soal carilah persekutuan terbesar dari 10 dan 12. Hampir sama ya dengan yang tadi kita mencari faktor persekutuan. Nah, sebenarnya dari angka 10 sendiri ada perkalian 2 kali 5. Angka satunya mana? Seharusnya yang ditulis adalah 10 itu adalah 1,2,5,10. Tapi karena pohon faktor, kita mulai dengan perkalian. Jadi 10 sama dengan 2 kali 5. Kalau 12 sama dengan 2 kali 2 kali 3. Nah, cari FPB-nya. FPB itu kita cari apa kata kuncinya? Cari angka yang sama. Nah, kalau menggunakan pohon faktor, carilah perkalian yang sama. Kemudian dikalikan. Nah, dari 10 dan 12 ini angka yang samanya apa? Oh, 2. 2-nya ini kalau di 10 ada 1. Kalau di 12 ada 2. Tetap digunakan yang pertama adalah angka yang sama dan jumlahnya sama. Berarti kalau 10 2-nya hanya 1, 12 pun yang diambil 2-nya hanya 1. Jadi FPB-nya adalah 2. Nah, kita ke soal yang berikutnya. FPB dari 12 dan 20 adalah 4. Dari mana? Yuk kita buat pohon faktornya dulu, 12 dan 20. Dari 12 ada 2 kali 2 kali 3. Kalian lihat yang biru-biru itu ya. Misalnya 12. Ada akarnya 2 dan 6. Dari mana? Karena 2 kali 6. 6-nya ini dibagi lagi. Jadi berapa? 2 dan 3. Karena 6 itu dari 2 kali 3. Gitu ya. Bisa dimengerti. Nah, jadi 12 dan 20, kalau 12 2 kali 2 kali 3, kalau 20 2 kali 2 kali 5. Tadi kata kuncinya apa? Cari angka yang sama dan jumlah perkaliannya yang sama. Jadi di 12 itu 2-nya ada 2, 20 juga 2-nya ada 2. Nah, diambillah 2 dikali 2 sama dengan berapa? 4. Nah, sekarang kita mulai ke angka carilah FPB dari 12 dan 24. Nah, perkalian dari 12 dengan menggunakan pohon faktor adalah 2 kali 2 kali 3. Sedangkan 24, hasil perkaliannya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3. 2-nya ada 3 kali ya. Nah, ini dia nih. Ada 2 angka yang sama, tapi jumlahnya beda. Untuk mencari FPB tadi kata kuncinya apa? Cari angka yang sama dan jumlah perkaliannya yang sama. Jadi, kalau angka 2 di 12 2, angka 2 di angka 24 3, berarti dicarinya 2. Berarti 2 kali 2 dulu. Nah, sekarang ada angka 3. Angka 3-nya ada 1 masing-masing. Maka diambillah angka 3. Jadi, perkaliannya adalah 2 dikali 2 dikali 3. Jadi FPB dari 12 dan 24 adalah 12. Oke, tadi sudah dijelaskan cara mencari faktor persekutuan dan faktor persekutuan terbesar.
Ada satu catatan yang harus kalian perhatikan kalau kalian menggunakan pohon faktor. Kalau kalian menggunakan pohon faktor, karena itu adalah merupakan perkalian, kalau kalian ketemu bilangan prima, entah itu angka terkecil sampai angkanya ratusan, tetap kalian menggunakan faktor persekutuan yang ditulis. Oke, diurutkan. Nah, kalau sudah kalian tulis faktor persekutuannya, kalian akan bisa mencari FPB yang faktor persekutuannya yang terbesar. Nah, di sini ada soal yang harus kalian kerjakan, 10 soal. Bisa menggunakan tabel perkalian, bisa menggunakan pohon faktor. Cara yang dibuat adalah cara yang paling kalian mudah pahami terlebih dahulu. Ibu sarankan supaya kalian membuat tabel perkalian karena itu akan lebih teliti, yang pertama. Yang kedua, karena kalian masih belajar perkalian dan pembagian, maka dengan tabel perkalian kalian akan sambil menghafalkan perkalian dan pembagian. Dikerjakan ya 10 soalnya. Oke, kita lanjut ke materi yang berbeda, yaitu kelipatan persekutuan dan kelipatan persekutuan yang terkecil. Nah, kalau kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama dari beberapa bilangan yang berbeda. Jadi, kata kuncinya adalah kalian buat dulu nih kelipatan perkaliannya, kemudian cari angka yang sama. Entah itu ada 2 atau lebih bilangan yang dicari. Oke, sekarang carilah kelipatan persekutuan dari 10 dan 12. Tadi kita udah belajar faktor persekutuan dan faktor persekutuan terbesar dari 10 dan 12. Sekarang si 10 12 ini kita cari dari kelipatan persekutuannya seperti apa. Nah, kalau kelipatan persekutuan, kalian cari kelipatan. Jadi misalnya dari 10, kelipatan 10 apa aja? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Bu, kok banyak-banyak amat? Nah, sebenarnya kalau menggunakan kelipatan persekutuan, itu memang harus diurutkan angkanya, kemudian dicari 2 angka yang sama. Kalau kalian ingin lebih teliti, cari 2 angka yang sama. Setelah dapat 2 angka yang sama, udah berhenti. Kayak misalnya, cari kelipatan persekutuannya. Berarti kelipatan 10 berapa? Sampai 120. Lalu kalau 12 berapa? 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, dan 120. Nah, kelipatan persekutuan itu dicari adalah angka yang sama dari 10 dan 12, ada 60, 120, dan seterusnya. Sedangkan 12 dan 24 ada 12, 24, 36, 48, dan seterusnya. Kalau 24 ada 24, 48, 72, 96, dan seterusnya. Oke, jadi memang kata kuncinya carilah angka yang sama dari jumlah kelipatannya. Nah, kalau tadi kalian belajar kelipatan persekutuan. Sekarang kelipatan persekutuan terkecil. Apa sih? Kelipatan persekutuan terkecil adalah kelipatan persekutuan dari 2 bilangan yang nilainya terkecil. Jadi kalau kalian sudah membuat kelipatan persekutuan itu, kalian cari angka yang terkecil. Ya, begitu kalian udah dapat angka yang sama, cari yang paling kecil. Kalau kalian mencari kelipatan persekutuan itu 2 angka, kalau kelipatan persekutuan terkecil hanya 1 angka yang kalian temukan pertama. Gitu. Apa sih? Ya, kayak tadi kalau kita lihat 10 dan 12. Angka yang pertama yang udah ketemu itu apa? 60 kan? Nah, jadi kelipatan persekutuan terkecilnya yang paling kecil dari 10 dan 12 adalah 60 karena kan ada 2, 60 dan 120. Karena dicari yang terkecil, maka yang terkecil dari 60 dengan 120 adalah 60.
Jadi kalau kalian sudah membuat kelipatan persekutuan, untuk KPK itu cari angka yang pertama kali kalian temukan. Gitu. Kayak misalnya 10 dan 12, berarti yang ditemukan pertama kali adalah 60 ya. Jadi kata kuncinya adalah yang pertama, kalian mendapatkan angka yang sama dan terkecil dari kelipatan yang sudah kalian cari. Atau kalau kalian menggunakan pohon faktor, cari akar faktor dari perkalian yang sama, kemudian dikalikan angka yang sama itu. Kembali lagi Ibu ingatkan, karena kelas 4 belum belajar pangkat, jadi tuliskan angka perkaliannya berurutan. Nah kalau kalian Bu, kalau pakai tabel perkalian bisa nggak? Bisa, tapi bukan tabel perkalian, tapi tabelnya kelipatan. Misalnya, kalau tadi kalian mencari FPB kan tabelnya perkalian. Kalau misalnya KPK, kalian membuat tabel kelipatan. Misalnya tadi angka 10, berarti 1, 10, 2, 20, 3, 30. Kalau membuat tabel kelipatan. Kalau 12, tabel kelipatannya berapa? 1, 12, 2, 24, 3, 36. Jadi, kalian mau menggunakan tabel kelipatan atau misalnya menggunakan pohon faktor, bisa. Yang jelas memang harus kalian teliti. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Nah, sekarang kita akan belajar mencari KPK dengan menggunakan pohon faktor. Nah, seperti yang kalian sudah tahu bahwa menggunakan pohon faktor adalah perkalian. Sedangkan kalau kalian menggunakan kelipatan itu tinggal diurutkan aja ya. Misalnya kalau tadi 10 dan 12 itu apa? Kelipatannya 10, 20, 30. Kalau 12, 12, 24, 36 dan seterusnya. Nah, kalau menggunakan pohon faktor berarti kalian menggunakan perkalian. Sama ya dengan waktu kalian mencari FPB, KPK pun sama. 10 berarti 2 kali 5. Kalau 12 itu 2 kali 2 kali 3. Nah, KPK adalah kalikan semua angka, tapi cari angka yang sama jumlahnya paling banyak. Misalnya 10 dan 12, 2 kali 5, kalau 12-nya 2 kali 2 kali 3. Angkanya apa aja? 2, 3, 5. Kalikan semua. Nah, angka 2-nya cari jumlah yang paling banyak. Berarti yang paling banyak di angka 12, 2-nya 2 kali. Berarti ditulis 2 kali 2. Nah, angka yang lainnya apa aja? 3, 5. Jadi 2 kali 2 kali 3 kali 5. Didapatkanlah angka 60. Kalau 12 dan 24. 12 itu adalah 2 kali 2 kali 3. Kalau 24 itu 2 kali 2 kali 2 kali 3. Nah, angkanya sama semua, cuma 2 dan 3. Tapi cari jumlah yang paling banyak. Berarti 2-nya ada 3 karena diambil dari 24. 2 kali 2 kali 2. Ada 3. Sedangkan yang di 12 kan cuma 2. Jadi diambilnya angka 2 yang dari 24 karena jumlahnya lebih banyak yaitu 3. Dikalikan 3 karena 3-nya hanya 1, sama-sama 1. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 3. KPK dari 12 dan 24 adalah 24. Nah, kalau 12 dan 18, perkalian 12 itu kan 2 kali 2 kali 3. Kalau 18 itu perkaliannya 2 kali 3 kali 3. Nah, kalau kalian lihat angka 2 dengan angka 3-nya sama. Tapi jumlahnya dari 12 dengan 18 tuh beda-beda. Nah, berarti cari angka yang sama dan jumlahnya yang paling banyak. Berarti ambil 2 dari angka 12, ambil 3 dari angka 18. Maka didapatkan KPK dari 12 dan 18 adalah 2 kali 2 kali 3 kali 3. Bu, kalau mau bikin tabel kelipatan bisa nggak? Bisa. Misalnya kalau kalian
membuat tabel kelipatan 12 dan 18. Berarti tabelnya berapa? Kita mulai dari 12 ya. Tabel kelipatannya berarti 1, 12, 2, 24, 3, 36. Ya, 18 dimulai dari 1, 18, 2, 36. Kalau kalian sudah mendapatkan angka yang sama, berhenti. Nah, angka 36 inilah yang disebut KPK. Jadi, kelipatan yang sama tapi jumlahnya yang terkecil atau yang pertama kali kalian temukan di tabel kelipatan. Oke, waktunya kita mengerjakan tugas. Di sini ada 10 soal yang harus kalian kerjakan. Boleh menggunakan tabel kelipatan, boleh menggunakan pohon faktor. Mana yang bisa kalian lebih paham, boleh gunakan. Tapi ingat, kalau menggunakan pohon faktor harus teliti dalam perkalian dan pembagiannya. Dan harus sampai habis dibagi. Misalnya kayak 12 nih, pohon faktornya kan 2 kali 6. Nggak berhenti sampai situ, karena 6-nya harus dibagi lagi. Jadi berapa? Jadi 2 dengan 3, karena perkaliannya dari 2 dan 3. Pokoknya harus habis dibagi. Kalau kalian menggunakan pohon faktor tidak habis dibagi, maka begitu kalian mencari FPB dan KPK-nya, itu pasti kalian akan mendapatkan angka yang salah. Jadi memang untuk menggunakan pohon faktor kalian harus teliti. Sedangkan kalau kalian menggunakan tabel, entah itu tabel perkalian atau tabel kelipatan, karena kalian mengurutkan, jadi tidak ada yang terlewatkan, kecuali kalau memang kalian salah dalam menggunakan tabel perkalian atau salah dalam hasil mencari jumlah kelipatan. Nah, itu beda. Kalau kalian salah hitung ya sama juga FPB dan KPK yang kalian cari menggunakan tabel pun bisa salah. Makanya matematika itu kata kunci untuk keseluruhan matematika adalah teliti dalam penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, sampai di sini dulu materi KPK dan FPB-nya.